ibadah umum yang terakhir, yang pastinya suaranya dikumpulkan dari 1 sampai 5 ini suara yang paling luar biasa dong. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin, amin. Dan sepanjang hari Minggu dari ibadah pertama dengan judul yang berbeda-beda, Anda bisa dengarkan nanti bagaimana kita punya Tuhan yang lebih besar dibandingkan kekhawatiran, masalah, keinginan, kelemahan, dan bahkan kemenangan kita. Kalau orang bilang aku punya Tuhan yang besar, kita berpikir orang ini sedang mendeklarasikan imannya. Mungkin karena dia lagi dalam masalah, dalam kelemahannya dia. Enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dalam kemenangan pun kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. Amin. Sewaktu kita di dalam pencapaian kita pun, kita tidak boleh lupa bahwa kita punya Tuhan yang besar. He's a great God. God is greater than my high and my low. Tuhan itu lebih besar daripada kesesakanku dan maupun kemenanganku. Saya dorong Bapak Ibu, setiap khotbah tadi itu sepanjang hari ada hikmat untuk kehidupan kita. Untuk kekhawatiran. Kekhawatiran itu buat hal-hal yang belum terjadi. Masalah, hal-hal yang sudah terjadi di depan mata. Keinginan, kemudian kelemahan tadi saya bahas. Yang kita hadapin, bawa ke hadapan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, kemenangan. Dan waktu saya bagikan sendiri pun, saya sangat dikuatkan ya. Untuk menyadari bahwa sungguh Tuhan kita itu adalah Tuhan yang besar. Ada di Pustaka Raja Wali, Anda bisa dapatkan keseluruhan daripada seri Aku Punya Tuhan yang Besar ini. Untuk ibadah yang terakhir di hari Minggu ibadah umum, kita lihat sama-sama di 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-21 ayat yang 1 sampai ke-13. Ya, ayat 1 sampai Oke, saya lihat dulu ya. Enggak, bukan 1 sampai 13. 1 Tawarik 21 ayat. Oh benar, 1 sampai 13 ya. Kita akan baca, saya akan baca ayat yang ganjil. Dimulai dari 1 secara bergantian. Saya minta dengan suara yang luar biasa ya. Suara terbaik kita baca firman Tuhan. Ayat yang genap Bapak Ibu bacakan. Saya bacakan ayat yang ganjil. Terakhir saya yang baca. Jadi saya mulai 1 bergantian 2, 3 selesai di ayat 13. Pendaftaran dan hukuman. Beginilah bunyi firman Tuhan. Siap-siap ya, nanti lanjut ayat yang kedua ya. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Yoab, kiranya Tuhan menambahi rakyatnya 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuanku Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel harus menanggung kesalahan oleh karena hal itu? Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat di antara seluruh bangsa Israel. Ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedang. Tetapi hal itu jahat di mata Allah. Sebab itu dihajarnyalah orang Israel. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad pelihat Daud. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih
Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Sama-sama katakan amin. Sewaktu Daud di masa-masa kemenangannya, sudah menang di banyak peperangan, akhirnya masa damai di dalam kemenangannya, dia sudah mengumpulkan banyak sekali bahan-bahan dan hartanya untuk dilanjutkan kepada Salomo anaknya membangun bait Allah. Di masa itu dia dicobai untuk sensus, untuk hitung jumlah daripada semua bala tentaranya, untuk dia minta untuk menghitung orang Israel. Saudara, sensus yang diadakan, yang diminta oleh Daud ini berbeda dengan sensus yang ada di kitab Bilangan. Sensus di zaman itu diadakan kalau mereka mau perang, kalau mereka harus menggerakkan tentara mereka, dan dengan berdoa minta sama Tuhan, Tuhan bilang pergilah berperang. Disitulah mereka hitung ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan. Kita baca ada di kitab Bilangan ya, yang kemudian mereka pergi berperang bersama-sama dengan siapapun yang memimpin pada saat itu. Tapi sensus ini berbeda, karena tidak ada perang pada saat itu. Pada saat itu Daud melakukan sensus, Yoab aja yang moralnya kurang baik ya. Yoab ini adalah panglima perangnya. Tapi Yoab ini juga orangnya bukan punya moral yang baik atau punya integritas yang baik. Karena dia sendiri pun di lapangan, tanpa diketahui oleh tuannya rajanya, dia membunuh anak rajanya. Jadi Yoab ini memang orang yang bisa diandalkan tapi belum tentu bisa dipercaya. Tapi orang kayak begini pun bisa bilang sama Daud, ya tuanku raja, mengapa tuanku menuntut hal ini? Kemudian berikutnya lagi dikatakan, Benjamin dan Lewi tidak dimasukkannya sebab titah raja itu dianggap keji oleh Yoab. Yoab aja bisa tahu. Nah Bapak Ibu, di musim kemenangan yang sedang dialamin oleh Daud, dia dicobai. Dia dicobai. Dia tahu Allah yang menyertai dia di dalam peperangan, dan Allah yang memberikan kemenangan itu ada bersama dengan dia. Dan disitulah dia dicobai oleh keberhasilan, pencapaian dan kemenangan. Dan dia mau mengadakan sensus itu yang dianggap jahat di mata Tuhan. Karena waktu dia melakukan sensus ini, dia lagi menghitung betapa besarnya kuasa dan betapa besarnya tentara dia. Dia menaruh kepercayaan dirinya terhadap apa yang dia miliki. Dia menaruh rasa amannya di dalam sukses dan besarnya bangsa yang dia pimpin. Waktu awal-awal dibilang, iblis bangkit melawan orang Israel. Apakah iblis menyebabkan kita berdosa? Jawabannya tidak Bapak Ibu. Tapi karena ada celah. Karena ada celah di dalam hati kita, terutama waktu kita ada di atas angin-angin. Ibadah sore ini Tuhan mau ingatkan, maupun sekarang atau nanti, kalau Tuhan bawa kita naik, jangan lupa Tuhan itu lebih besar. Kalau nanti Tuhan bereskan kita dari masalah kita, kalau nanti kita mencapai pencapaian yang menurut kita ya kita bangga, jangan kita tumpukan percaya diri kita kepada hal-hal yang sementara seperti itu. Harusnya sampai selama-lamanya Tuhan itu lebih besar. Kita belajar bahwa dari apa yang Daud lakukan ini menjadi sebuah celah untuk menguji rasa aman dia di dalam Tuhan, percaya dirinya di dalam Tuhan. Beda tipis Bapak Ibu, percaya diri karena bergantung pada Tuhan, atau bangga karena sudah dipakai Tuhan. Bapak Ibu lihat ya bedanya ya. Bedanya tipis banget sama kita percaya diri karena bergantung kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai, atau kita sudah bangga karena dipakai Tuhan.
Kita punya kilometer yang berbeda-beda di dalam mengikut Yesus. Saya sih berharap para jemaat yang sudah bergabung, dimuridkan, ada di rumah ini, sudah mengambil bagian di dalam pelayanan gitu ya. Sudah melayani di rumah Tuhan, masing-masing punya peran yang berbeda. Setiap dari Bapak Ibu tuh penting loh untuk melayani di rumah Tuhan. Dan waktu kita melayani, kita sudah, jangan sampai ya. Tapi kadang ada orang yang sudah terbiasa mendengarkan kesaksian. Sudah terbiasa dengan cerita-cerita kemenangan. Sudah mengikuti persekutuan sekian lamanya, mengikuti CG sekian lamanya, mendoakan orang. Mendengar bahwa Tuhan sanggup, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi biasa. Bapak Ibu, waktu kita jadi biasa itulah celah. Kita belum meninggalkan Tuhan. Kita belum menjauh dari Tuhan. Tapi waktu kita terbiasa dengan semua kemenangan itu, kita lagi berdiri di atas sotoh. Kita lagi santai-santai dan disitulah ada celah. Dan iblis lihat celah itu, mencobai kita dengan spirit kita yang sudah biasa dengan kemenangan-kemenangan. Karena sudah biasa dipakai Tuhan gitu loh istilahnya. Udah bangga punya pencapaian-pencapaian. Atau dari awal ikut Tuhan, waktu bertobat. Banyak hal yang harus ditanggalkan, menyangkal diri. Ikut Tuhan, tidak punya agenda pribadi gitu ya. Tidak punya agenda pribadi. Kemudian dari waktu ke waktu Tuhan bawa terobosan demi terobosan. Yang dulu saya ini selalu nggak percaya diri, yang dalam kelemahan saya. Wah, akhirnya Tuhan bawa menjadi orang yang punya karakter yang semakin serupa dengan Kristus, tidak lagi minderan gitu ya. Tapi sampai satu titik, hati-hati. Di dalam kemenangan ini, tetapkah kita sadar Tuhanlah terlebih besar? Bukan pengalaman kita lebih besar, bukan pencapaian kita yang lebih besar, tapi Tuhanlah yang terlebih besar. Berhati-hati waktu kita menjadi bangga karena sudah dipakai Tuhan. Selama kita masih ada di muka bumi ini, kita belum selesai sampai Tuhan memanggil kita. Kalau enggak, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Waktu Yoab ngomong sama Daud, menurut saya ya mungkin gak didengarkan. Karena akhirnya Yoab terpaksa mengikuti titah raja. Namun titah raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Dia terpaksa. Kadang di dalam kesuksesan kita, Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita untuk kasih nasihat. Bapak Ibu, jangan abaikan nasihat. Justru takutlah kalau di hari-hari waktu Tuhan bawa naik gitu ya, orang-orang mulai takut kasih masukan. Takutlah, gentarlah. Orang-orang mulai sungkan. Karena orang bilang, wah dia sudah berhasil, wah dia jadi teladan, wah dia jadi pemimpin. Sehingga gak berani lagi kasih masukan. Harusnya takut dan gentarlah. Saya takut loh dalam hidup saya kalau orang gak berani kasih masukan. Saya takut loh. Saya bersyukur saya memimpin anak muda gitu ya. Anak-anak muda di gereja Masyarakat namanya Army of God gitu ya. Mereka tuh gak sungkan kasih tahu saya. Mereka bilang, Kak Mek kalau nyanyi jangan teriak-teriak dong gitu. Saya thank you sama mereka. Waktu dulu gitu ya, saya masih ingat ada yang bilang, Kak Mek kalau selesai khotbah gitu ya pas altar call ya, ngomongnya jangan buru-buru dong. Saudara, saya bertumbuh sampai hari ini, saya thank you kepada anak-anak muda yang gak takut-takut ngomong sama gembalanya. Yang bilangin gembalanya kalau nyanyi teriak-teriak. Yang bilangin kalau gembalanya altar call kalau ngomong buru-buru gitu ya. Saya thank you sama mereka. Tapi kalau detik orang gak berani kasih masukan dalam hidup kita, takutlah. Dan waktu Yoab ngomong, sudah gak didengarkan. Masukan itu bisa datang dari segala arah.
Masukan saya buktinya bukan datang dari pemimpin saya, dari orang yang saya pimpin gitu loh. Masukan ini Tuhan bisa pakai siapapun Bapak Ibu. Pertolongan datang dari tempat yang paling tidak diduga. Siapa sangka Bapak Ibu, Nabi Elia yang dipakai dahsyat sama Tuhan. Nabi Elia menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Israel. Tapi bukan cuma Raja Israel, pada zaman itu ya. Yehuda itu punya nabinya sendiri, Israel itu punya nabinya sendiri. Karena kerajaannya udah terpecah kan. Tapi tercatat satu-satunya nabi yang berbicara kepada selatan dan utara. Yang berbicara kepada Yehuda dan Israel. Ya nabi ini Elia. Nabi yang luar biasa dahsyat, melakukan banyak mujizat. Bapak Ibu tahu yang kirim makanan siapa? Waktu dia melarikan dan bersembunyi dari Raja Ahab. Setelah dia mengatakan bahwa Tuhan marah, tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Raja marah sama dia, dia lari, dia bersembunyi. Bapak Ibu tahu siapa yang ngantar makan? Burung gagak. Burung gagak. Bukan burung raja wali elang yang gagah, yang tinggi, yang terbang itu sudah siet gitu ya nganterin makanannya. Enggak. Burung gagak yang dikenal sebagai hewan yang najis. Itu kirim roti dan daging pagi dan malam, itu kirim buat Elia. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menyampaikan pesannya, untuk mengingatkan kita bahwa sudah ada celah di dalam hidup kita, terutama di musim kemenangan. Saya melihat ada berbagai usia ya di tempat ini ya, ada yang muda, ada om tante, ada oma opa di sini. Tapi boleh ya, izinkan saya yang muda ini menyampaikan firman Tuhan yang mengatakan Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberikan nasihat. Bisa yang mengingatkan kita adalah cucu kita. Bisa yang mengingatkan kita adalah anak kita. Bisa yang mengingatkan kita adalah orang sepantaran, orang lebih tua, orang lebih muda. Tapi kadang tanpa kita sadari kita tolak nasihat itu. Kita tolak nasihat itu yang berupa titipan dari Tuhan. Karena kita merasa, aduh kamu tahu apa sih? Kenapa kamu mau nasihatin mama? Kenapa kamu mau omongin mama? Kamu baru lahir kemarin. Mama sudah makan garam lebih banyak. Tanpa kita sadari kita sedang menolak sebuah campur tangan Tuhan lewat burung gagak. Bukan berarti anak kita burung gagak ya. Tapi Tuhan bisa pakai siapa aja untuk menyampaikan pesannya. Disinilah Daud miss. Daud miss, dia tidak mau dengarkan Yoab. Dia tetap jalankan rencananya dan dia tetap hitung rakyat yang ada. Dosa Daud adalah kesombongan dan ambisi dalam menghitung orang-orang sehingga dia bisa bermegah dalam ukuran pasukannya, kekuatannya dan pertahanannya. Sewaktu kita menolak nasihat dari orang, di detik itulah kita merasa kita ini lebih kuat. Kita ini bermegah dalam pertahanan kita, bertahan dalam mindset kita, bertahan dalam pikiran kita. Dan kita gagal melihat Tuhan itu lebih besar daripada pengalaman, pencapaian, dan kesuksesan kita. Buka hati untuk bisa terima masukan dari siapapun. Tapi buat Bapak Ibu Saudara yang kalau semua masukan gak difilter, itu juga tidak baik gitu ya. Itu semua juga tidak baik. Karena apa? Kalau semua masukan diterima, akhirnya dikit-dikit gampang tertuduh. Dikit-dikit, oh ya aku orangnya gini ya. Oh ya gini ya. Nanti kalau dibilangin anaknya gini. Gak percaya sama didikan sendiri, langsung merasa anaknya kurang. Langsung merasa anaknya harus berubah. Padahal tidak semua masukan itu perlu kita tanggapi. Minta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa filter juga. Tapi kalau bagi orang yang hatinya sudah menolak setiap masukan, sudah susah diomongi, hati-hati. Karena kita tidak bisa melihat Tuhan lebih besar daripada kekuatan kita, dari kemenangan kita. Di saat dia mempercayai jumlah pasukannya lebih daripada kemampuan Tuhan melindungi mereka.
Waktu Daud hitung pasukannya, pertahanannya, dia percayai kekuatannya di dalam jumlah pasukannya. Dia lupa akan kekuatan Tuhan melindungi pasukan itu. Suatu kita percaya dengan kekuatan kita, pengalaman kita, kita lupa kalau bisa sampai hari ini dan semua yang kita miliki dan semua yang kita capai, bukankah karena Tuhan yang mengizinkannya? Loh, tapi saya bekerja keras. Tapi saya melewati proses, tahan dengan setiap perlakuan orang. Saya sabar, baru sampai hari ini saya belajar. Saya banyak mendengar orang-orang yang bekerja keras dan saya salut sih sama orang-orang yang bekerja keras gitu ya. Dididik untuk gak manja gitu. Tapi saya juga bercampur aduk kasihan. Saking kerja kerasnya, hatinya pun menjadi keras. Sering mengatakan begini, harus mengandalkan kekuatan sendiri kalau mau sukses. Harus kuat. Gak bisa kita mengandalkan orang lain. Terus saya mulai masukkan, ya tapi kan bukankah penting untuk Tuhan juga memberikan blessingnya, restunya gitu loh di dalam semua yang kita lakukan. Memang setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda gitu ya. Semua orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Orang yang saya ajak ngomong ini bilang begini, anak muda. Dia bilang begini, papa mama saya sudah ikut Tuhan lama. Papa mama saya mengajarkan saya untuk berdoa. Tapi saya ngelihat, kalau bukan karena drive saya ini, kalau bukan karena nafsu saya, bukan karena ambisi saya, gak cukup ajaran orang tua saya. Saya sedih mendengarnya. Karena kenapa? Saya lihat dari jauh, pelan-pelan, dia yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia yang percaya bahwa dengan kerja keras dia akan mencapai banyak hal. Dia akan punya hidup lebih baik daripada orang tuanya gitu ya. Saudara, ternyata apa yang dia sangka dia peroleh, dia kehilangan lebih banyak. Dia sangka dia sudah peroleh itu dengan fokus. Aku mau menang. Aku mau lebih baik. Oke, dia sampai di sana. Tapi dia dapat satu hal itu, dia kehilangan banyak hal. Dia kehilangan belas kasihan. Dia kehilangan kelemah lembutan. Dia kehilangan damai sejahtera. Karena orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak mau bergantung kepada Tuhan dan percaya dengan orang lain. Orang ini pasti dalam ketakutan. Takut dibohongin orang. Takut dicela orang. Takut ditikung orang. Pasti punya banyak curiga. Jadi apakah sungguh itu kemenangan yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kita untuk memperoleh pencapaian versi dunia yang kita capai sampai setinggi-tingginya. Tapi waktu ada di atas gunung itu kita ketakutan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada harapan. Naik pesawat juga takut. Saya pernah dengar ada orang yang dengan begitu banyak hartanya, pengaruhnya, posisinya, saking takut mati, dia naik pesawat itu harus suntik obat bius. Dia harus bawa suster. Kalau sampai obat biusnya bertahan berapa lama, dan kalau memang perjalanannya itu long haul, dia minta obat biusnya itu standby dosis kedua. Pokoknya selama terbang nggak berani melek. Bius sampai tiba pun itu meleknya itu udah selesai semua. Saking ketakutannya. Kita tidak mau kan waktu Tuhan bawa kita naik memperoleh segala sesuatu, tapi sebenarnya kita itu kehilangan nyawa kita. Tapi waktu kita memperjuangkan apa yang Tuhan mau kita perjuangkan, mengutamakan Tuhan lebih besar di dalam hidup kita, waktu kita punya Tuhan kita punya segala-galanya. Amin. Waktu kita punya Tuhan kita punya segala-galanya. Dan waktu Tuhan marah sama Daud, Tuhan kasih 3 pilihan. Tuhan tanya sama Daud lewat Gad, seorang nabi, bahwa Tuhan marah, dan Tuhan tanya lewat Gad, berkatalah
Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau pilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawan, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar ada di negeri ini. 3 pilihan ya. Kamu mau 3 tahun kelaparan, 3 tahun dikejar, bukan 3 tahun kelaparan. Iya betul, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri. Jawaban Daud ini sungguh luar biasa. Dia sudah jadi raja loh, yang dikenal loh. Dia punya reputasi, dia punya posisi. Dia di dalam kemenangan. Tapi saat itu dia gak lupa diri. Dia gak lupa diri. Dia sempat jatuh di dalam kesombongannya, tapi dia sadarnya cepat. Dia bilang begini, lebih baik saya jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Dia gak gagal melihat Tuhan itu lebih besar daripada jatuh ke dalam tangan manusia yang pastinya tidak ada belas kasihan. Dia tidak menolak hukuman itu. Kadang hati-hatilah, waktu kita mulai mencicipi kuasa, kita mulai mencicipi enaknya, kita bisa melakukan segala sesuatu yang bersifat sementara di dunia ini dengan uang. Sewaktu kita harus jalanin hukuman, kita cari kambing hitam. Sewaktu kita harus hadapin konsekuensi, kita cari segala cara untuk menghindar dari konsekuensi itu. Sudah tidak ada kamus rendah hati di dalam kemenangan. Karena aku sudah ada di atas sana. Aku bisa melakukan apapun dengan kuasaku. Aku bisa melakukan apapun dengan posisiku. Aku akan cari segala koneksi untuk aku bisa lepas daripada hukuman ini. Tapi Daud gak demikian. Daud sebagai seorang raja, dia ditegur Nathan bisa. Lewat beberapa tahun kemudian, waktu Daud ditegur Nathan karena ada kasus dengan Batsheba dan juga pembunuhan Uria. Waktu awal-awal itu dia mau ditegur, tapi bertahun-tahun kemudian reputasinya, nama baiknya menjadi raja, dia tuh pasti semakin tinggi. Dia pun tidak berubah. Dia ditegur sama nabinya Tuhan, dia tetap mau ditegur. Dia dikasih tahu sama Gad, dia tetap mau bertobat. Dia gak alasan sama Tuhan. Tuhan, masa kayak begini aja saya harus pilih? Saya sudah taat pergi ke medan peperangan. Saya sudah membela umat kesayanganmu bangsa Israel ini. Saya sudah melayani Tuhan. Masa kayak gini aja Tuhan gak tolong? Masa kayak gini aja Tuhan mau saya pilih hukuman mana? Dia gak minta supaya Tuhan berubah pikiran atau tarik hukumannya. Tapi dia rendahkan hatinya. Dia bertobat dan dia terima hukuman itu dengan pengenalannya akan Tuhan. Dia katakan, lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Saudara, luar biasa gak responnya Daud ini? Saya sungguh kagum loh dengan Daud. Yang waktu ditegur itu gak pernah bantah. Waktu ditegur itu gak pernah lawan. Dan secepat itu hatinya itu loh. Hatinya itu loh. Secepat itu dia langsung menyesal. Secepat itu langsung susah hatinya. Walaupun susah dia terima. Lebih baik aku jatuh di tangan Tuhan. Bapak Ibu, di dalam kemenangan, rendahkan hati untuk bertobat. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Rendahkan hati untuk bertobat. Karena kenapa? Pertobatan itu bukan hanya awal-awal kita terima Tuhan Yesus. Tapi ternyata pertobatan itu adalah basuh diri kita setiap hari. Imam-imam kalau mau menghadap Tuhan, mereka selalu basuh diri mereka. Sekarang kita tidak mempraktekkan cara itu lagi. Tapi tetap hal yang sama. Waktu kita mau datang mendekat kepada Tuhan, waktu kita mau deklarasikan, Tuhanku lebih besar, aku punya Tuhan yang besar. Bagaimana kita sengaja untuk diri kita semakin berkurang, Tuhan semakin bertambah.
Supaya kita bisa dipimpin roh itu gimana? Supaya kita tidak mulai dengan roh berakhir dengan daging. Waktu susah-susahnya ikut Tuhan gitu ya. Tuhan bawa naik, udah gak dipimpin sama roh lagi. Waktu Tuhan bawa naik, udah dipimpin sama kedagingan, pengalaman, kekuatan, pasukan, pengaruh. Sudah pakai kekuatan sendiri. Daud begitu cepat bertobat. Seberapa lama kita ikut Tuhan sampai hari ini? Biasakan diri kita untuk ada daily sanctification. Penyucian diri setiap hari. Pertobatan setiap hari. Kalau memang harus bertobat, bertobatlah cepat-cepat. Jangan cari alasan, jangan cari kambing hitam. Karena waktu kita biarkan dosa itu lama-lama, kita akan jatuh ke tangan musuh yang membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi teguran Tuhan memang keras. Sekeras-kerasnya teguran Tuhan, sebaik-baiknya juga Tuhan akan memulihkan kita. Di dalam kemenangan Bapak Ibu, berhati-hatilah dengan celah yang pertama-tama saya sampaikan. Jangan sampai waktu Tuhan bawa tinggi ada celah kesombongan, celah tidak butuh Tuhan lagi, lebih bergantung dengan kekuatan kita sendiri. Yang kedua, sewaktu kita dibawa tinggi sama Tuhan di dalam kemenangan, dengarlah dengan nasihat, jangan menolak masukan, terutama masukan orang paling dekat. Saya pegang prinsip bahwa kalau suami saya ngomong, saya selalu anggap itu pasti ada benarnya. Jadi baru belakangan ini saya lagi ngomong kesusahan dan kelemahan saya dengan pemimpin saya, dengan Pastor Philip, saya lagi ngomong gitu ya. Saya bilang, oh kenapa ya belakangan ini saya itu begini, saya ngomong panjang lebar. Setelah saya ngomong, didengarkan, tiba-tiba suami saya di sebelah saya bilang begini, ya mungkin kamu berharap dihargai orang kali. Wah, pada saat itu tuh ya, ini tiba-tiba kayak, kamu kok bisa ngomong kayak begitu sih gitu ya. Kamu kok bisa ngomong kayak begitu. Cuman satu kalimat simpel, ya mungkin kamu itu pengen dihargai orang gitu. Tapi waktu saya pengen bantah gitu ya, saya pengen bilang, maksudnya gimana sih gitu ya. Malu juga gitu ya, langsung on the spot dibilangin kayak begitu gitu. Tapi saya sudah pegang prinsip, saya bilang kalau suami ngomong, kalau orang terdekat ngomong, kalau istri itu ngomong, ada benarnya. Kalau suami istri lagi duduk bareng, senggol bilang, kamu itu ada benarnya kok. Ada benarnya. Dan saya gak bantah, saya langsung pada saat itu saya bilang begini, walaupun reaksi pertama saya dengar itu tiba-tiba kayak wah adrenalinnya naik, pengen saya bantah ya. Tapi saya kaget, keluar dari mulut saya itu beda. Saya bilang begini, iya ya mungkin kamu benar ya. Saya juga kaget kenapa saya setuju sama dia. Padahal saya juga belum tanya maksudnya apa. Saya bilang iya ya, mungkin kamu ada benernya ya. Apa saya ini berubah ya? Saya tanya sama dia. Apa saya ini berubah ya? Dulu waktu saya melakukan segala sesuatu, saya melakukannya itu dengan rela dan dengan sukacita. Kamu melihat ya, sekarang saya melakukannya itu dengan kesel. Kemudian saya itu mulai bete kalau nggak diperhatikan. Saya bilang, iya, kamu ada benarnya. Ternyata ya Bapak Ibu, ini kejadian akhir tahun kemarin sih, waktu saya bergumul dengan kelemahan saya gitu ya. Akhirnya masuk di tahun 2023, saya mengalami terobosan loh. Bukan dengan saya ini harus berjuang menganalisa dan harus meneliti berjuangnya sampai kayak gimana. Enggak, ternyata hanya dengan kita menerima nasihat orang, terobosan itu sudah dimulai. Dengan kita menerima aja apa yang orang mau sampaikan kepada kita dan pertimbangkan sajalah. Karena kalau orang yang dekat mau kasih kita masukan, kita itu pasti gak sungkan sama orang dekat kan. Bisa terjadi apa? Perdebatan. Bisa terjadi perdebatan. Dan orang yang dekat kalau mau kasih masukan itu juga deg-degan. Yang cari timing yang tepat lah, jangan nanti salah ngomong lah, padahal maksud saya baik lah. Bener gak? Kadang suami istri kalau mau kasih masukan itu ya, ini saya ngomong baik-baik loh ya. Karena takut nanti ujungnya berantem kan.
Nah, mempertimbangkan hal itu Bapak Ibu. Kalau sampai orang yang paling dekat kasih masukan, dia sudah mempertaruhkan nyawanya. Dia sudah mempertaruhkan nanti ujungnya berakhir di medan peperangan mana. Tapi demikian pun dia tetap sampaikan, dengarkanlah Bapak Ibu. Karena dia sudah memberanikan diri menyampaikan, berarti itu penting. Dia kalau sudah memberanikan diri memberikan nasihat itu, baik dari anak kepada orang tua, atau orang tua sesama, atau rekan sesama, teman satu CG sesama gitu ya. Jangan anti dong sama nasihat. Karena detik dimana kita mempertimbangkan nasihat, disitulah terobosan itu dimulai. Tapi rugilah dan beballah orang yang menolak nasihat. Dan yang terakhir tadi saya katakan, bertobatlah dengan rendah hati. Jangan lantas kalau kita sudah jadi pemimpin lebih susah bertobat. Jangan lantas kalau kita sudah berhasil lebih susah bertobat. Karena kita merasa kita sudah punya lebih banyak pengalaman. Bukan semuanya salah kita. Kita sudah lebih pintar mempertimbang-timbangkannya. Gak semuanya salah di aku. Sampai kapanpun biarlah kita mengatakan aku punya Tuhan yang besar. Kita bisa catat baik-baik 3 poin sederhana yang saya sampaikan di ibadah terakhir ini. Tuhan lebih besar daripada kemenanganku. Yang pertama, tampilkan. Berhati-hatilah dengan celah. Yang kedua, dengarlah nasihat-nasihat. Yang ketiga, bertobatlah dengan rendah hati. Sederhana kan Bapak Ibu kan? 3 poin ini singkat-singkat sih. Berhati-hatilah dengan celah, dengarlah nasihat-nasihat, bertobatlah dengan rendah hati. Catat baik-baik supaya musim nanti waktu Tuhan bawa naik, bukan bawa baik ya. Waktu Tuhan bawa naik, gak selesai di sana. Ada gunung yang lebih tinggi lagi. Bahasa Chinese-nya dikatakan Isan Yopi, Isan Kau. Ada satu gunung yang kita anggap tinggi, ada gunung yang lebih tinggi lagi. Waktu kita lihat ada gunung yang lebih tinggi lagi, kita sudah ada di sana. Tuhan bilang, belum selesai. Aku masih mau angkat kamu lebih tinggi lagi. Saya percaya di ibadah ini Tuhan mau mengangkat jemaat tinggi. Tuhan mau bawa jemaat masuk ke dalam kemenangan-kemenangan. Yang percaya berikan tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Kita sama-sama bangkit berdiri, saya selesai.